jangan sampai kadung diyakini sunnah Rasul ternyata sabdanya Abu Jahal, Mas. Weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sing penting banter. Bismillah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dumateng para kiai, para tuan guru, para ajengan yang sangat kami hormati, para tubagus yang sangat kami hormati, para gus, para lora, mandar muga barokah kabih, banyak rezekina, lanjeng umurah, banyak putranya, amin Allahumma amin. Apa iku? Oh, enggak oleh. Tamu kita yang sangat kita banggakan, kita hormati, mujaddid abad berapa ini? 21. Wong pakai hijriyah kok. Abad 15. Romo Ki Haji ajengan ya Imaduddin Usman Al-Banteni, semoga panjang umur, dijaga Allah, diselamatkan Allah, dimenangkan oleh Allah, amin Allahumma amin. Dan seluruh pasukannya juga, Kiai Nur Yahya apa? Tubagus Nur Fadil, Gus Fakih, dan kita semua ini pasukannya. Gus Bodo, pedaya mawon, muga-muga kita barokah. Gus Suadi alhamdulillah berkomitmen tidak menambah lagi. Muga-muga punya Suadi bahagia, amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahmakumullah, satu nyuwun sewu, apakah dengan tidak mengakui nasab habaib yang ada, tidak diakui bersambung sampai Rasulullah SAW, lalu putus sanad ilmu kita, lalu putus ahlu sunnah wal jamaah kita, seperti yang dikatakan oleh beberapa orang, bahkan yang mendawahkan orang yang secara keorganisasian harus kita hormati, tapi juga dawuh seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kula tak cerita didik, Kanjeng Nabi itu mengajarkan Islam kepada siapapun tanpa pandang bulu, dan memang diwajibkan menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyirau wa nadhira. Kami utus engkau Muhammad kanggo kabeh untuk seluruh umat manusia. Anak cucunya, keluarganya Ahlul Bait oleh Nabi diajar Islam. Sahabat top Abu Bakar, Umar diajar Islam. Marga terdekat Bani Hashim diajari Islam. Yang jauh-jauh Bani Tamim, Bani Toyek, Bani siapalah diajari Islam. Yang non Arab Bilal bin Rabah Al-Habsyi, Salman Al-Farisi Persia itu, Suhaib Ar-Rumi Eropa juga diajari Islam. Nah, juga bukan Ahlul Bait, Quraisy bukan Quraisy, Arab bukan Arab, yang mereka semua murid Nabi Muhammad SAW. Mereka semua membawa ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka fatwa atau pendapat yang mengatakan ilmu harus dari jalur Ahlul Bait, ilmu harus dari jalur keturunan Nabi, orang yang punya pendapat seperti itu menafikan sekian ribu hadis riwayat sahabat, menafikan sekian ribu hadis riwayat khulafaur rasyidin, dan itu menabrak ayat Quran,
wa ma ataakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu wa ma napa bae atakum seimpun paring dek sambian kabih pasira ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fakhuduh makanya toreh kala kabih nega oneng sampean oneng sampean je ajaran apapun yang telah diberikan disampaikan Rasul padamu ambil semua. Orang yang punya prinsip katanya ngaji harus ke jalur Ahlul Bait, moh sekian ribu hadis yang disampaikan pada sahabat, orang ini nabrak perintah fakhuduh, ambil semua. Paham apa mboten? Paham mboten ini? Terus saya sampean mikir ojo omongan ibu-ibu kalau omongan ngeten para rawuh, kalau hanya dari jalur Ahlul Bait, dari riwayat Fatimah kah? Fatimah umur likuran, atau harus riwayat Sayyidina Ali kah? Sayyidina Ali bukan putranya Nabi, menantunya. Atau harus riwayat Sayyidina Hasan Husain yang katanya harus jalur Ahlul. Halo, Sayyidina Hasan Husain ketika Nabi hidup masih kecil, belum memungkinkan untuk menerima ribuan hadis, dan nyatanya dalam kitab hadis yang riwayat Imam Hasan Husain juga nggak terlalu banyak. Lalu umur belum tua, Sayyidina Hasan diracun, dibunuh. Lalu Sayyidina Husain dibunuh di Karbala. Kalau ngotot harus riwayat Ahlul Bait, lewat Sayyidina Hasan Husain, beliau berdua pas Nabi hidup masih kecil, akan meriwayatkan banyak, juga repot di pemerintahan, akan meriwayatkan sampai sepuh, terbunuh ketika umur belum terlalu belum terlalu tua. Kesimpulannya, lek sampean ngotot ilmu agama harus lewat dzurriyyah Rasul, mungkin hanya sekitar 5 atau 10% sunnah Rasul yang nyampe kepada kita. Padahal perintah Quran ambil semua. Paham apa enggak ini? Loh, harus paham biar enggak fanatik. Woi, paham apa enggak? Berikutnya, ilmu tentang Islam. Nabi benar-benar profesional, enggak melihat suku, enggak melihat nasab. Wong suarane paling apik, sip, fasih, dari kalangan budak namanya Bilal, diangkat menjadi muadzin. Yang buta Ibnu Ummi Maktum diangkat jadi muadzin. Qari'us sahabah, hafid 30 juz, Ubay bin Ka'ab. Siapa yang ingin baca Quran fasih persis seperti saat Quran diturunkan, ngajilah kepada Ubay bin Ka'ab. Man ahabba an yaqra al-Quran kama unzil falyaqra ala Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab yang dipercaya, padahal bukan sanak famili, bukan dzurriyyah. Itulah Islam, serahkan sesuatu kepada ahlinya. Halo, ojo fanatik teman-teman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mereka yang pinter pinter nulis, Zaid bin Sabit dan yang lain-lain, diamanati Nabi mencatat Quran, dipercaya Abu Bakar membukukan Quran, padahal bukan keturunan siapa saja, ya sahabat saja. Keturunan siapa yang nggak tahu? Abu Hurairah meriwayatkan ribuan hadis dari kalangan budak, mas, boro-boro sampai dzurriyyah Nabi. Budak ini, tapi karena top kuat hafalannya, ya dia jadi perawi hadis yang paling
banyak. Clear apa enggak ini? Ikrimah, rungono ben enggak fanatik. Ikrimah itu anak dari Abu Jahal. Sinten? Wih, kok nulah-nulah iki. Ikrimah itu anak dari Abu Jahal. Itu loh jadi mufassirut tabi'in, tokoh ahli tafsir, ahli Quran zaman tabi'in, dan diterima. Padahal bapak mungsuhe Kanjeng Nabi, enggak masalah. Andai ada 65 orang itu jadi gembong PKI, lalu anaknya mondok di Plosolir Boyo Sarang, hafid Quran, apal alfiyah, maknun dan segala macamnya, menguasai Bukhari Muslim, Ihya, ya diangkat jadi kiai mas, meskipun bapaknya gembong PKI. Itulah Islam. Halo, serahkan sesuatu hanya kepada ahlinya. Siapa ahli? Imani top, takwa Allah top, khosyatullah top, ilmune yo top, akhlake top, nyun sewu, kapasitasnya juga top. Itu namanya ahlinya, dan harus ahlu sunnah wal jamaah. Serahkan pada ahlinya. Madhab 4 Imam Syafi'i nasabe sopo? Tak oneng bro. Imam Hanafi nasabe sinten? Wih, nasabe sopo? Tak oneng. Imam Maliki tak oneng. Imam Hambali tak oneng. Imam Asy'ari tak oneng. Imam Maturidi tak oneng. Imam Bukhari Muslim tak oneng. Imam Junaid Al-Baghdadi tak oneng kabeh. Imam Ghazali, kita kepada beliau-beliau belas nggak ngerti nasabnya. Woi, nggak ngerti nasabnya, dan nggak tahu juga sahkah Islam kita. Manut orang yang kita nggak tahu nasabnya itu loh, sah apa enggak? Lah ini harus dari nasab ini. Enggak juga kan? Lo ngoten boro rawuh, wong Pasuruan harus bengal nih kah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seporan aku udah cangkolang nih. Tak pernah lagi. Sedikit lagi nggak apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang alumni Sarang dapat ilmu sak pirang-pirang dari masyayikh Sarang. Nasabnya siapa Sarang? Tak oneng. Yang alumni Ploso dapat ilmu sak pirang-pirang dari Ploso. Sera nasabah. Tak oneng. Yang kita ya. Yang alumni Lirboyo, sah apa enggak ilmunya? Sah apa enggak? Sah. Siapa nasabnya? Tak oneng. Lo kok sekarang ada, kalau nggak ngakui nasab ini ilmu batal, itu terus kayak apa? Lalu berikutnya begini, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk bisa paham Quran, paham hadis, harus benar-benar ngerti alim nahwu sorob, harus alim mantek, harus alim ma'ani bayan badi, harus alim usul fikih, ulumul Quran, gharaibul alfaz, harus alim asbabun nuzul, harus alim mustalahul hadis. Halo, plus ngerti sejarah, juga ngerti filologi, untuk benar-benar bisa memahami Quran Sunnah dengan benar. Siapa itu? Ya siapapun yang mondok lama dan sungguh-sungguh menguasai itu semua, silahkan
dia jadi kiai dan memahami Quran meskipun dari kaum irung pesek. Jangan paksakan orang yang nggak punya kemampuan kau percaya menafsiri Quran hanya karena bajunya. Jangan kau paksakan orang yang nggak punya kapasitas cukup ikut-ikut mengistimbat dari Quran hadis hanya karena kekayaan atau karena nasabnya. Ini nggak boleh dipegang, diurus kecuali oleh orang yang benar-benar punya keahlian. Ini urusan keahlian supaya menghasilkan ilmu yang benar gitu loh. Halo, kalau yang top itu orang Jawa, nah kita terima. Kalau yang top ring Madura, engki terima. Kalau yang top menguasai tak kenapa terima. Kalau yang top itu orang Islam Eropa, orang Islam Arab, Yaman, kita terima. Pokoknya karena benar-benar punya kapasitas, bukan karena etnis, bukan karena baju, bukan karena pangkat, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena nasab. Ini urusan ilmu, butuh keahlian. Clear apa enggak? Apa kalau tidak mengakui nasabnya lantas menghina? Mboten. Saya bermadhab Syafi'i tanpa harus mengakui Imam Syafi'i bernasab ke Rasulullah tetap sah. Saya ngaji Ihya 100% yakin Imam Ghazali Iran, bukan Mekah, bukan Quraisy, sah. Saya Hizib Nawawi tanpa ngerti Imam Nawawi itu nasab apa, ya tetap sah. Thariqah Syadiliyah tanpa tahu Abil Hasan Asyadili dzuriyah sopo, ya tetap sah. Andai dari kajian Kiai Iman lalu terbukti fulan yang selama ini kita yakini dzuriyah Rasul ternyata terbukti bukan, maka hukum kita ngaji kitab karangan dia seperti kita ngaji Fathul Qorib tanpa harus meyakini pengarang Fathul Qorib keturunannya Kanjeng Nabi gitu loh. Dong apa enggak ini? Lalu aneh kalau dikatakan kalau enggak ngakui sanad ilmumu putus. Di Pondok Lirboyo, Ploso, Sidogiri, di mana-mana, di perpus, kalau ada 1000 kitab yang dibaca, itu yang karangan orang Yaman, nggak ada 1% mas. Ummahatul Kutub fit Tafsir, mulai dari yang kecil Jalalain, Jamal, Sawi, lalu ngalih Al-Munir, Maroh Labid, agak gede lagi Tabari, Qurtubi, Tafsirul Kabir, Lirrazi, dan yang lain-lain. Itu semua non Yaman, non Yaman, Kutubul Hadis, Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Turmudi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya, Ad-Dailami. Itu orang mana itu? Bukan Yaman, non Yaman, non Balawi. Nahwu, Jurumiyah, Tuhfah, Imriti, Mutamimah, Kawakibuturiyah, Alfiyah, Ausatul Masalik, Mughni. Terus apa lagi? Ibnu Hisham, Jami'ud Durus, Alkitab karangan Imam Sibawayh, ditambah Al-Khalil Al-Farahidi, semuanya non Ibnu Malik As-Spanyoli,
Lah Al-Andalusi berarti tafsir Cordoba Spanyoli mas, ngaji teko ulama Spanyol ini sah mas. Kok sempit amat mikir. Fikih wadeh, apalagi mabadi fikhiyah, takrib, safina, sulam, kasyifah, fathul qorib, bajuri, tanwirul qulub, qalyubi, bughiyah, nihatul muhtaj, wahab, mu'in, nihatul zain, dan segala macamnya. Wong ndi kuwi sing ngarang? Halo. Halo. Yaman digoyai. Tasawuf adalah 1-2 Yaman, nggak ada 1% dari ribuan kitab. Masuk akalkah gara-gara nggak ngakuin nasabnya yang 1% ini, lalu yang 99% jadi batal semua? Abu Darem aja. Paham lagi? Bukan masalah rungkat mas. Lalu tentang nasab, orang Mojokerto itu sulit melacak apakah saya keturunan Hayam Wuruk, sulit. Padahal jeda waktunya masih ini 1446 tahun. Lalu begitu mudahnya aneh keturunan Rasulullah. Sing 700 tahun angel mas. Apa mana sing 1400 tahun, kecuali mau dibuktikan. Itulah. Dibuktikan secara genetik oke. Lalu ada kakak yang berbeda, kakak terbit tahun 400 Hijriah. Halo, Ahmad bin Isa tercatat anaknya 3. Kakak terbit tahun 900 tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Lawas. Yang lawas lah. Kok aneh sampai? Kalau saya punya naskah Bukhari, warisan dari Mbah Yud saya, kebetulan kita sama-sama Al-Banteni, mbah saya ke-6 Banten, menantu saya bin Ki Zuhdi, 2 kakak beda, yang asli yang lawas, punya naskah Bukhari Muslim, naskah dari Mbah Yud saya, hadis itu nggak ada. Lalu ada terbit naskah Bukhari baru, tahu-tahu ada tambahan hadis itu. Yang benar yang mana? Yang lawas. Quran kita dari dulu nggak ada surat Al-Pasrpani. Tahu-tahu terbit Quran baru, ada tambahan surat Suratul Pasrpan. Yang asli yang mana? Yang lawas. Dan haram Anda berpikir barangkali itu ada yang nggak tercatat, ngawur lah. Kenapa? Lihat sekarang itu mungkin nggak tercatat, ada kemungkinan tercatat, ada kemungkinan apa? Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja, you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh, men. Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA
memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Nabi Mekah, Said Maliki Mekah pada pun, Nabi Quraisy Said Maliki Quraisy pada pun sukunya pada, Nabi marga Bani Hashimi Said Maliki Bani Hashim pada pun, Nabi Fatona cerdas pinter, Said Maliki cerdas alimas, lumayan ada kemiripan. Nabi ganteng abyad musrob ilal humroh, putih kemerah-merahan. Halo, Said Maliki juga ganteng. Nabi sabar, jembar, toleran, hanifah muslimah. Said Maliki jembar dodone mas. Orang kayak Said Maliki begini, karakternya mirip, kealimannya mirip, jembar dodone juga mirip, wajah masuklah ganteng, gagah, suku pada, marga pada. Said Maliki neka mon adabuh kula neka keturunan Nabi, ya gampang dipercayalah. Ini orang bangsanya beda. Nabi Mekah dia Iran, Nabi Mekah dia Afghanistan, Nabi Mekah dia Mesir, Nabi Mekah dia Madura, Nabi Mekah dia Yaman. Bangsanya beda, sukunya beda. Nabi Quraisy dia Jawa, Nabi Quraisy dia Banten, Nabi Quraisy dia Sunda. Halo, Nabi Quraisy dia Hadramaut, Nabi Quraisy dia Habasyah, Nabi Quraisy dia Qahtan, Nabi Quraisy dia Tamim. Nabi Quraisy dia Aden. Tak pada sukuna. Marganya Nabi Bani Hashim dia Al-Aidid, Al-Katiri, Al-Pasrpani, wajah nggak masuk. Nabi ganteng, Said Maliki ganteng, dia nggak ganteng blas. Nabi alim pinter, dia logikanya konyol. Nabi sabar, jembar dodone, dek ngamuan, takbir prak, salah takbir, terus ngaku keturunan Nabi, dites tak boron, dilacak nasabnya urut satu persatu per generasi tak boron. Buku yang katanya punya anak 4 dites pakai zat karbon untuk mengetahui nama keempat itu tintanya umurnya sama apa enggak, kertasnya lebih lawas yang itu apa lebih lawas yang anak 3, dites tak boron. Terus ngaku keturunan Nabi, udah rem aja. Oneng negara. Kita harus menjaga kemurnian nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya orang yang kita tabaruki pasti qot'i 100% keturunan Nabi. Harus dijaga kemurnian ini. Khawatir kalau nggak dijaga, sembarang orang gampang ngaku keturunan, kadung ditabaruki pol-polan, kadung Gus Adi paringi mobil ben barokah, lah tiba keturunannya semprol ya apa. Ngerti betul nih? Verifikasi itu penting, validasi penting, pelacakan penting, baik pelacakan genealogi ataupun pelacakan naskah penting
Untuk apa? Untuk memastikan fulan qot'i keturunan Nabi. Kita sowan nggak rugi, salaman nggak rugi, sedekah nggak rugi, barokah. Dan memang Nabi meninggalkan untuk umat ini nyuwun sewu 3 jimat. Jimat pertama Quran, jimat kedua sunnah, jimat kedua ketiga keluarga anak cucunya Kanjeng Nabi. Supaya sunnah benar-benar sunnah, bukan maudhu, bukan palsu, maka ulama men-tracking hadis. Dan akhirnya karena hadis kena jarah wa ta'dil, ribuan hadis rungkat. Rungkat itu apa? Dari 100.000 hadis lebih yang akhirnya dinyatakan sahih oleh Bukhari hanya sekitar 4.000-an, Muslim hanya sekitar 4.000-an, yang rungkat puluhan ribu. Dan itu ulama harus melakukan itu. Jangan sampai kadung diyakini sunnah Rasul ternyata sabdanya Abu Jahal, mas. Weh Quran jimat, Quran mujma' alaih, qot'i, udah nggak ada masalah. Yang kedua sunnah juga jimat. Biar jimat ini benar-benar terjaga, maka ulama melakukan penelitian hadis. Lalu jimat ketiga, setelah berlangsung 1446 tahun, biar nggak mudah, nggak gampang orang ngaku keturunan Nabi ternyata keturunan semprul, ditabaruki tak mandi, mas. Nggak mandi itu apa? Tak mandi, ditawasuli tak mandi, wong keturunan semprul. Supaya umat tetap dapat barokah ketika sowan, ketika tabaruk, tawasul, qot'i keturunan Rasulullah, maka juga perlu di tracking. Lah itu tugasnya Ki Imat gitu loh. Woi, mulia apa enggak ini? Mulia. Untuk memastikan keturunan ini murni, wa yutahhirakum tathira. Dan terus maaf, panjenengan yang selama ini nggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir, Bun. Siapa tahu peneliti keturunan Nabi, maka kami nggak ragu hormat neng sampean, nggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi Kiai Imat. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskok fih terus, timbang mukhtalaf fih terus, timbang iltibas terus, ndang dijelas nih, mas. Paham enggak? Kalaupun diteliti ternyata bukan, saman kudu lilo demi menjaga kemurnian anak cucu Nabi, zuriyah Nabi, daripada saya dicantol-cantolkan di situ, keturunan itu jadi nggak murni, mending saya dikeluarkan dari situ nggak apa-apa demi menjaga kemurnian keturunan Nabi. Daripada saya nyantol di situ, zuriyah jadi nggak murni, mending saya dikeluarkan tapi zuriyah menjadi murni. Nah, yang mau begini berarti ikhlas, kepengin wa yutahhirakum tathira. Kalau begini nggak mau, berarti Anda hanya mikir kepentinganmu sendiri, biar tetap disuani umat, biar tetap dimahabbai umat, biar tetap disungkemi umat, biar tetap diparing-paringi. Berarti saman nggak mikir untuk kepentingan Islam, mikir kanggo awake dhewe. Yo ngaku oleh ngono, mas, bendang beres. Clear apa enggak ini? Halo, kok sik durung trimo iki piye? Terus kula tambah malih sekedhik. Hari kayak begini masih ada yang ngaku keturunan ke-28.
Terus ngitungnya bagaimana? Mbah Yud saya itu lahir 18 sekian, kami nggak tahu. Saya lahir 66. Ternyata lahirnya Mbah Yud dan lahirnya Pucu Buyut itu kisaran 100 tahunan. Sampean nikah umur 25. Halo? Istrimu nikah umur 20, lalu punya anak pertama umur 26, 28, 30. Madep sini lu. Anakmu, kok anakmu, istrimu punya anak, dia umur selikur, rolikur. Jarak antara anak dengan orang tua itu kisaran 25 tahun, 26 tahun gitu loh. Halo? Kalau 100 tahun nasab keempat. Isim paham apa enggak ini? Orang nikah itu umur 25 umumnya, umur 26, 27, 28 punya anak, istri punya anak umur 21, 22, 23, 24. Kalau di rata-rata pada angka 24, 25, 26. Jarak antara anak dengan orang tua, karena jaraknya sekitar 25 per nasab. Kalau 4 nasab berarti buyut 100 tahun. Kalau 1000 tahun nasab keempat memangga ini. Sekarang 1400 tahun harusnya nasab 56. Wajar. 1446 harusnya nasab ke 58, wajar. Kalau ada orang aneh keturunan ke 58 lumayanlah masuk. Anak keturunan 57 lumayan masuk. Aneh keturunan 28. Kalau di rata-rata 1446 Hijriah dibagi 28, rata-rata 51 tahun lebih. Masuk akalkah ibumu melahirkan umur 51? Mbah putrimu melahirkan umur 51? Padahal Fatimah umur sebelum 20 sudah punya anak. Ini hitungan nasab yang dibuat-buat, mas. Cek bercaja, mas. Belum lagi sekian makam dipalsu, klaim sejarah NU dipalsu, woi, klaim pahlawan dipalsu. Pemalsuan itu kadzib, bohong. Perawi hadis, rungokno, perawi hadis ketahuan sekali bohong, hadisnya palsu. Kalau mereka bukan sekali bohong tapi berkali-kali bohong, maka dawuhnya haram dipercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.